Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu Pagi, Guru. Bu. Pagi Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Baik Bu. Ya, terima kasih. Kalau begitu. Sebelum kita belajar, Ibu mengabsen dulu. Yang tidak menyahut, Ibu kasih alfa ya. Yang pertama, ada Agustina, Hadir, Bu. Arlikati. Arlikati, Izin keluar, Bu. oh iya. Ibu Devi, Hadir, Bu. Ade, Hadir, Bu. Arna, Hadir, Bu. Arman, Hadir Bu. Harirati. Hadir, Bu. Oh iya, terima kasih. Hari ini hadir semua ya. Iya, Bu. Alhamdulillah. Ya, Bu. Sebelum kita memulai pelajaran kita, siapa yang bisa pimpin kita dalam doa? Saya, Bu. Saya, silakan anak Ade. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ya, Nak. Ya, Bu. Sebelum kita lanjut, siapa yang mengingat pelajaran yang minggu lalu? Pelajaran minggu lalu telah membahas tentang apa? Siapa yang mengingat? Nah, Arman, masih ingat pelajaran minggu lalu? Nah, Ade, masih ingat? Minggu lalu kita sudah belajar tentang definisi atau pengertian dari berita. Oh ya. Kira-kira apa pengertian berita itu? Lupa, Bu. Saya, Bu. Oh ya. Saya, Bu. Arli, Ya, berita adalah informasi yang disampaikan tentang sebuah peristiwa atau kejadian, baik yang terjadi di dalam negeri maupun di dunia internasional. Sekian, Bu. ya, terima kasih. Ya, sekarang kita lanjut. Kita masuk di tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah mengidentifikasi struktur teks berita. Yang kedua, mengidentifikasi kaidah kebahasaan yang digunakan dalam menulis berita. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi pola penyajian teks berita. Lebih lanjutnya, Ibu tampilkan materinya ya. Ya, Bu. Ide, kasih Dewi, dia kerjakan Dewi bisa print kok. Dewi, coba kandungan lagi makan. Oh iya. Selesai. Dewi print. Sudah tampil? Belum, Bu. Belum, Bu. Aku tadi konekin laptop dengan apa? Dan aku kontak ada nih yang Bu, yang kopi satu. Ubah printernya, jenis printer. Sudah? Sudah terbuka belum? Belum ada, Bu. Belum, Ibu.
bisa terbuka ya. Sudah? Sudah terbuka? Belum Bu, jaringan mungkin Bu. Oh iya, mungkin jaringan. Kalau begitu Ibu bagikan saja di WA ya, materinya baru dibaca. Nanti Ibu jelaskan ya. Iya Bu. Ya, Bu. Tunggu ya sementara. Sudah masuk? Sementara ya. Sudah masuk, Bu? Belum ada, Bu. Sudah ada, Bu. Sudah ada? Sudah ada Bu, sudah ada. Oh iya. Sama saya belum muncul, Bu. Di WA, Bu. Di kelompok Bu. Kelompok. Oh iya, sudah masuk, Bu. Ibu sudah kirim. Bu ya sebentar proses dulu nak. Jaringan jadi Bu di sini kurang bagus. Mungkin ada yang bisa presentasikan. Bu, biar saya yang presentasi, Bu. Nanti Ibu yang jelaskan, Bu. Iya, Bu, iya. Ya, ini waktunya sudah berjalan 10 menit. Belum mulai, Bu. Coba anak Arli. Ya, tujuan pembelajaran yang pertama di sini yaitu mengidentifikasi struktur teks berita, membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi pola penyusunan struktur teks berita yang meliputi kepala berita, tubuh berita, dan kemudian tujuan yang pembelajaran yang ketiga adalah mengidentifikasi kaidah-kaidah kebahasaan teks berita. Lanjut. Pengertian teks berita. Teks berita adalah jenis teks berita yang melaporkan kejadian, peristiwa, atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Kemudian kita masuk di unsur-unsur kebahasaan teks berita. Yang pertama, siapa yang bisa bacakan kira-kira yang pertama? Unsur kebahasaan teks berita yang pertama itu apa? Tidak bisa buka di ini. Tidak bisa buka di laptop. Nah, Arna bisa dibacakan? Saya, Bu. Oh iya. Buka di WA-nya. Unsur kebahasaan teks berita. Yang pertama, penggunaan bahasa baku.
Yang kedua, kalimat langsung sebagai variasi dari kalimat tidak langsung. Kalimat langsung ditandai dengan tanda petik ganda dan disertai keterangan penyertanya. Yang ketiga, konjungsi bahwa berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya. Berikutnya, kata kerja mental berkaitan dengan kegiatan pemikiran. Yang berikutnya, keterangan tempat dan waktu. Unsur yang terakhir adalah konjungsi temporal yang berkaitan dengan pola penyajian berita yang mengikuti pada kronologinya, urutan waktu. Iya, terima kasih Nak Arli. Ya, Bu. Inilah ada berapa. Kemudian ciri-ciri teks berita. Yang pertama itu faktual. Yang kedua itu aktual. Yang ketiga Unik dan menarik. menarik. Kemudian berpengaruh bagi masyarakat luas. Terdapat waktu dan tempat kronologi kejadian. Iya, Bu. Kemudian objektif. Kemudian bahasanya baku, sederhana, dan kumulatif. Ya. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu pola penyusunan teks berita. Pola penyusunan teks berita itu terdiri atas berapa bagian? 3, Bu. Ya. Yang pertama itu apa? Judul, Kepala berita. Ya, kepala berita. Kepala berita, tubuh berita, dan penutup. kepala berita. Mengapa dikatakan paling penting di sini? Judul. Karena menggambarkan seluruh bagian isi teks berita. Ya, kemudian tubuh Saya, Bu. berita. Karena di dalam kepala berita menggambarkan sebuah identitas. Terima kasih. Kemudian mengapa tubuh berita dikatakan di sini penting? Karena memuat unsur 5W tambah 1H, Bu. Iya, terima kasih, Nak. Penutup dikatakan di sini kurang penting karena Tidak berkaitan langsung dengan judul berita. Ya. iya, terima kasih. Lanjut. Unsur-unsur peristiwa teks berita yaitu 5W tambah 1H. Ya, yang terdiri atas what, apa yang terjadi, yang kedua who, siapa yang terlibat, kemudian when, kapan terjadi, kemudian where, nah di mana lokasinya terjadi, kemudian why, mengapa terjadi, kemudian yang keenamnya itu who atau bagaimana proses terjadinya. Lanjut. Struktur teks berita. Yang pertama itu apa? Orientasi. Orientasi. Yaitu pengenalan atau hal apa yang akan dibahas dalam berita. Kemudian peristiwa, tentang kejadian yang terdapat pada peristiwa atau hal yang ingin dibahas secara Rinci. Kemudian sumber berita, yaitu sumber berita yang diperoleh biasanya terletak di akhir berita. Lanjut. Aspek-aspek untuk menanggapi isi berita. Yang pertama adalah yang pertama ditanggapi itu apa? Isi atau kemudian kebenaran. Kelengkapannya itu apakah mengandung unsur 5W tambah. Kemudian bahasanya berita, penggunaan kalimat, kemudian pilihan kata. Selesai. Dari penjelasan Ibu yang dikatakan, adakah yang tidak dimengerti? Ngerti, Bu. Mengerti? Ngerti, Bu.
Sekarang Ibu akan membagikan LKPD. Ini dikerjakan secara mandiri ya. Ya, Bu. Ibu akan kirim. Sudah masuk? Sudah, Bu. Sudah. Ya, ini. Waktunya 5 menit. Ini kerjakan secara mandiri. Waktunya 5 menit. Kalau sudah Itu barang pero mau meter di Nah, Arna sudah. Sudah, Bu. Kerjakan. Apa yang kau nyesel? Apa yang kau nyesel? Kenapa? Saya bisa berbang kalau bang mana? Coba Narna, Ya, Bu. bisa dipresentasikan. Tunggu, Bu. 830083. Sudah tampil, Bu? Ini sementara prosesnya. Sudah ada. Sudah. Sudah ada Arna. Ah, iya. Narna. Ya. Untuk kegiatan mengidentifikasi struktur teks berita, yang pertama struktur teks berita orientasi yang terdapat pada kalimat puluhan hektar lahan tambak dan tanaman padi di 2 kecamatan di Lamongan, Jawa Timur terendam banjir akibat jebolnya tanggul sungai Pelalangan. Tambak dan lahan padi yang terendam ini membuat petani merugi. Sedangkan untuk struktur teks berita peristiwa, itu dimulai dari kalimat tanggul sungai Pelalangan di desa Plowo Sawahyu, Kecamatan Lamongan, Jawa Timur, sampai dengan Kabupaten segera memperbaiki tanggul agar petani tidak harus merugi. Sedangkan untuk struktur sumber yaitu www.liputan.com. Ya, terima kasih. Siapa lagi? 01. Siapa lagi yang bisa? Siapa lagi yang bisa? Nak Arirati. 1010. Yang nomor 2-nya Nak Arirati. Iya, Bu, ya, Bu. Aman. Yang nomor 2 Nak. Nak Arman, coba bacakan. Yang nomor 2 Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu. Saya ini belum latihan itu. Belum latihan. Yang nomor 2-nya Nak. Yang pola identifikasi ya. Yang ada judul berita. Apa Min yang terjadi? Sudah sampai di mana? Sepi-sepi.
Siapa yang bisa bacakan? Nah, Ade. Saya Bu. Iya. Saya Bu. Nomor 2. Ade bisa bacakan? Saya Bu. Untuk nomor 2, pola penyusunan teks beritanya yang pertama ada kepala berita untuk judul berita. Kalimatnya itu dimulai dari puluhan hektar tambang dan sawah terendam banjir. Kemudian ada kepala berita atau lead. Kalimatnya dimulai dari puluhan hektar lahan tambak dan tanaman padi di 2 kecamatan di Lamongan, Jawa Timur terendam banjir akibat jebolnya tanggul sungai Pelalangan. Tambak dan lahan padi yang terendam ini membuat petani merugi. Dan unsur yang ketiganya tubuh berita, kalimatnya dimulai dari tanggul sungai Pelalangan di desa Wahyu, Kecamatan Lamongan, Jawa Timur, sampai pada rumah bahkan rumah warga terendam banjir. Kemudian untuk penutup, akibat banjir yang merendam lahan tambak dan tanaman padi dengan kerugian hingga jutaan rupiah. Jawaban dari saya. Ada yang lain? Sama Bu. Sama. Terima kasih. Jangan lupa ya, tugasnya nanti di-share di WA-nya Ibu, supaya Ibu bisa nilai. Jangan di grup, di WA pribadi saja. Dari pelajaran hari ini, apa yang bisa menyimpulkan? Menyimpulkan apa yang telah kita pelajari hari ini? Tidak ada ya? Saya Bu, ciri-ciri yang dapat saya simpulkan pada pelajaran kita hari ini itu bahwa ciri-ciri teks berita itu yang pertama faktual, yang kedua aktual, yang ketiga unik atau menarik, yang keempat berpengaruh bagi masyarakat luas, yang kelima terdapat waktu dan tempat kronologi kejadian, kemudian yang berikutnya objektif, dan yang terakhir bahasanya bagus, sederhana, dan kumulatif. Itu dari saya. Ya. Masih ada yang bisa menyimpulkan? Saya Bu. Jadi kesimpulannya hari ini itu kita telah mempelajari tentang yang pertama itu berita, kemudian kebahasaannya, kemudian ciri-ciri berita lagi sudah. Yang terakhir yaitu tentang pola penyusunan berita. Sebelum Ibu menutup pembelajaran ini, Ibu akan mengingatkan tentang pelajaran minggu depan, yang yaitu KD 4.2 tentang menyajikan data informasi dalam bentuk berita secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur pembahasan atau aspek lisan atau yang memperhatikan bahwa intonasi ya, terima kasih ya. Akhiri pembelajaran hari ini, Ibu mengingatkan agar tetap menjaga kesehatan, jangan lupa memakai masker dan cuci tangan. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa memimpin kita berdoa? Teman-teman, sebelum kita akhiri
pelajaran hari ini adalah kita berdoa menurut agama dan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.